Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya PAI Pelajaran Agama Islam SMK. Hari ini kita membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Anak sekalian, Islam adalah agama yang mendasarkan ajaran pada penggunaan akal pikiran yang sehat. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu dan pengetahuan. Disebutkan bahwa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Ya. Secara umum, diwajibkan setiap orang Islam menuntut ilmu bertujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan masing-masing pada jalan yang benar, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Karena setiap amal seorang muslim dikerjakan harus dilandasi dengan ilmunya, agar amal dan ilmu senantiasa berjalan beriringan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus giat dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Di tempat manapun dan waktu kapanpun, ilmu yang telah kita pelajari tersebut kemudian kita amalkan agar bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik ilmu adalah yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Pengertian ilmu ya dan pengertiannya ya. Menurut pengertian bahasa, kata ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diserap dari akar kata bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilmun. Maka orang yang berilmu disebut alim dan bentuk jamaknya ulama. Sedangkan dalam bahasa Latin, ilmu disebut dengan istilah science yang artinya mengetahui atau memahami. Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Dengan menuntut ilmu, kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang haram dan mana yang halal, sehingga menjadi bekal kita di akhirat. Dunia bagaikan ladang yang hasilnya akan kita petik di akhirat kelak. Diwajibkan bagi setiap muslim mengerjakan ilmu dan menyusun kitab-kitab yang bermanfaat. Itulah di antara ilmu nafi' yang bermanfaat, yang pahalanya tetap berlangsung sepanjang zaman. Anjuran untuk mendidik anak dan mengajari mereka perkara yang fardu dan sunnah, sebab adab sopan santun agar mereka menjadi orang-orang yang soleh. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, baik secara lisan atau perkataan maupun perbuatan anggota badan. Tanpa ilmu, kesuksesan tak pernah menghampiri, karena ilmu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, seperti kebutuhan manusia akan oksigen untuk bernafas. Anak-anak sekalian, seiring berjalannya waktu, ilmu yang ada di alam semesta terus berkembang. Orang yang enggan belajar atau menuntut ilmu akan tertinggal oleh perkembangan zaman yang sangat pesat. Ya. Terbukti pada masa kejayaan Islam, banyak ilmuwan muslim yang terlahir karena sangat mencintai ilmu. Akan tetapi kemudian banyak umat Islam yang terlena dengan kemewahan duniawi yang memalingkan umat Islam dari agama dan ilmu, sehingga peradaban Islam menjadi tertinggal dari peradaban Barat yang terus berkembang. Bagian B anak-anak, bagaimana hukum menuntut ilmu? Menurut menuntut ilmu bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Namun kewajiban tersebut dibedakan menjadi dua penjelasannya, yakni satu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan non-muslim, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Ya. Yang kedua, anak-anak, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya. Setelah berilmu dan berpengetahuan, maka terdapat kewajiban bagi umat Islam atas kepemilikan ilmu atau pengetahuan tersebut. Kewajiban tersebut adalah mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, umat Islam juga harus mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian orang lain tersebut juga mengamalkannya. Ilmu yang demikian dapat menjadi ladang pahala bagi umat Islam, yakni sedekah jariyah. Anak sekalian, kemudian untuk yang bagian C, dasar hukum menuntut ilmu. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat muslim yang banyak mencakup aspek dalam kehidupan manusia, termasuk kaitannya dengan pentingnya mempelajari dan menguasai ilmu. Keutamaan ilmu, menuntut ilmu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya umat muslim sadar betapa pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Salah satunya pada surah At-Taubah ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru nakafah. Falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fid-dini waliyundiruna qaumuhum idza raja'u ilaihim la'alakum yahdzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang beriman harus ada yang mendalami ilmu pengetahuan tentang agama, atau tidak harus semuanya berangkat ke medan perang untuk berperang melawan musuh. Tujuannya adalah agar terdapat orang berilmu yang memberi peringatan kepada orang-orang mukmin jika telah kembali dari medan perang, sehingga dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi atau meninggalkan larangannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Anak sekalian, ayat tersebut mengindikasikan betapa pentingnya ilmu dan iman. Orang yang beriman dan berilmu akan lebih mulia dibandingkan orang yang beriman tanpa memiliki ilmu. Orang yang berilmu tanpa beriman tidak lebih baik dari orang yang beriman dan berilmu. Karena orang yang beriman tanpa ilmu tidak akan mampu memahami hakikat keimanan. Sementara orang yang berilmu tanpa memiliki iman,
ilmunya tidak akan bermanfaat karena tidak mampu menumbuhkan keimanan. Oleh karena itu, iman dan ilmu harus dimiliki secara seimbang. Selain itu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa ilmu memiliki peran penting dalam menentukan derajat manusia. Manusia yang memiliki ilmu tinggi, maka derajatnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, manusia yang ilmunya dangkal, maka derajatnya akan rendah pula. Anak sekalian, kemudian untuk bagian D, yakni hadis Nabi Muhammad SAW. Pentingnya menuntut ilmu dan Islam juga tersirat dari banyak hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada umatnya dulu. Adapun hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu adalah yang pertama, wajib bagi setiap muslim, ya. Diceritakan an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Artinya dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, dimudahkan menuju surga, ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikatu latadau ajnihataha li talibil ilmi lidon bima yasna'. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat melebarkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang atau rela dengan yang dilakukan penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Anak sekalian, yang ketiga sebagai amal jariah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnul insanu in qatu amalu illa min salasin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafu bih wa waladin sholihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu anak-anak sekalian. Selanjutnya bagian E, para tokoh ilmuwan, ya. Jadi para tokoh-tokoh ilmuwan, yang pertama ada Al-Jazari. Pada tahun 1100 Masehi, sebuah jam yang sangat tidak biasa dan unik dibuat oleh Al-Jazari, seorang insinyur dan matematikawan asal Turki. Ini adalah sebuah jam besar yang tampilan luarnya berbentuk gajah yang menopang berbagai ornamen yang disebut-sebut sebagai perpaduan berbagai budaya. Penemuan jam gajah ini digadang-gadang sebagai karya robotik pertama di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai bapak optik. Tak hanya itu, ya. Di dunia barat dia juga dikenal luas hingga memiliki nama barat yaitu Al-Hazan. Kontribusi besarnya adalah eksperimen serta studinya soal cahaya. Ya. Ia berteori soal cahaya bergerak dalam garis lurus dan dibedakan oleh objek yang terrefleksikan oleh sinar tersebut. Dialah yang memperbaiki konsep kamera obscura atau lubang jarum yang awalnya ditemukan Tiongkok, ya, yang mana cahaya bergerak pada garis lurus dan membentuk gambar yang terbalik pada retina. Ketiga, Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang geografer dan
kartografer yang lahir di Ceuta, Afrika Utara. Selama hidup ia tinggal di Palermo, Sisilia, Italia, dan menorehkan prestasi di sana. Di sekitar abad ke-12, ia memproduksi sebuah peta dunia dengan deskripsi yang paling lengkap dan rumit. Peta tersebut dianggap sebagai yang paling hebat di abad pertengahan tersebut. Jadilah peta Al-Idrisi adalah peta yang digunakan secara luas oleh para pelancong selama beberapa abad ke depan. Bagaimana tidak, deskripsi rinci tentang Afrika dan Timur Jauh pun lengkap di sana. Terlebih lagi penjelasan lengkap tentang wilayah utara Kristen dan wilayah Islam juga dijelaskan dengan baik. Anak sekalian, yang keempat, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang fisikawan dan ahli bedah dari Andalusia. Ia merupakan ahli bedah terbaik di abad pertengahan dan disebut sebagai bapak ahli bedah. Ia menulis kitab Al-Tafsrif yang membahas tentang praktek medis. Ia pun berkontribusi besar dalam dunia bedah di aspek prosedur dan instrumen. Prestasinya pun diadaptasi oleh kebudayaan barat maupun timur dalam periode modern. Berbagai penemuannya bahkan masih digunakan hingga sekarang. Berbagai penemuan tersebut antara lain jarum suntik, forceps atau alat yang berbentuk tang yang digunakan untuk operasi, kait, jarum bedah, serta pisau bedah tulang belakang dan pisau bedah litotomi. Kelima, Abbas Ibnu Firnas adalah seorang ilmuwan asal Andalusia. Di samping berbagai penemuan yang seperti seperti jam air dan juga batu baca yang merupakan lensa yang diletakkan di atas buku agar kita bisa membaca dengan jelas. Ibnu Firnas jauh lebih dikenal dunia karena mencoba untuk terbang. 7 abad setelah kematian Firnas, sejarawan Maroko bernama Al-Maqari menulis sebuah deskripsi tentang Firnas. Di situ tertulis bahwa Firnas mencoba terbang dengan menutupi dirinya dengan bulu dan menempelkannya sayap di tubuhnya. Lalu dia menjatuhkan diri dari ketinggian. Dengan hanya menggunakan glider yang menggunakan mekanisme yang misterius, dia berhasil terbang dengan jarak yang masuk akal dan dia mendarat dengan selamat. Masalahnya hanya punggungnya yang sangat sakit, yang akhirnya diketahui karena ia lupa memberi mekanisme layak ekor burung pada tubuhnya. Nama Ibnu Firnas diabadikan oleh NASA sebagai salah satu nama kawah di bulan, serta jadi nama bandara di Baghdad. Yang keenam, Ibnu Sina atau dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Mungkin adalah nama ilmuwan terbesar dalam dunia Islam. Dia adalah seorang polimatik yang mana ia menguasai ilmu fisika, astronomi, filsafat, dan beberapa lainnya. Ia sendiri paling terkenal dalam dunia medis dan dinobatkan sebagai bapak medis modern. Deretan karya yang ia bukukan adalah The Book of Healing, yang merupakan ensiklopedia filosofis dan ilmiah, serta The Canon of Medicine, yang merupakan ensiklopedia medis. Buku The Canon of Medicine sendiri merupakan buku wajib di kampus-kampus era medieval dan digunakan hingga abad ke-17. Bahkan beberapa universitas papan atas masih menggunakan hingga sekarang. Dalam bidang filsafat, ia juga menulis soal filosofi Islam dengan subjek ilmu pengetahuan seperti logika, filosofi moral, dan juga metafisika. Kemudian yang ketujuh, Al-Khwarizmi, ialah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. Anak-anak sekalian, yang terakhir bagian F, yakni keutamaan menuntut ilmu. Apabila seorang menuntut ilmu baik muslim atau muslimah, hendaknya mereka memperhatikan adab-adab dan menuntut ilmu dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang mereka pelajari bisa dengan mudah mereka dapatkan serta mampu meresap ke dalam pikiran. Adapun adab menuntut ilmu itu adalah yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. 2, mengamalkan ilmu yang dipelajari. 3, tawadhu
ya, tawadhu tatkala semakin banyak ilmu yang diperoleh, menghormati ulama dan majelis ilmu, menjauhi maksiat, tidak mudah putus asa, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, gemar membaca buku yang bermanfaat, sabar dalam menuntut ilmu, dan 10 mengulang pelajaran agar tidak lupa. Kemudian setelah manusia menerapkan adab-adab menuntut ilmu, maka akan diperoleh keutamaan ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun keutamaan menuntut ilmu adalah yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu seperti jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Ilmu adalah bekal untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, ya. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga, ya. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dipelajari, diamalkan, diajarkan orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkannya dan seterusnya, termasuk sedekah jariyah. Yang keenam, para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Yang ketujuh, terhindar dari menjadi makhluk terlaknat. Yang 8, orang yang menuntut ilmu akan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Terakhir, orang yang menuntut ilmu senantiasa didoakan oleh para malaikat dan ikan yang ada di lautan. Ilmu dan pengamalannya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena hanya dengan ilmu manusia mampu mengarungi kehidupan yang dijalannya. Oleh karena itu, umat Islam yang mengetahui kewajiban menuntut ilmu harus menggunakan waktu yang dimiliki untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkannya, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam menuntut ilmu diberikan keikhlasan dan diberi kemudahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.